Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak, kita akan belajar kimia. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Simak baik-baik ya. Untuk kesetimbangan kimia, ada syaratnya bagaimana suatu reaksi itu dikatakan setimbang. Yang pertama, reaksi harus dapat balik atau reaksi bolak-balik atau reaksi dua arah. Nah, biasanya kalian mengenal reaksi kan seperti ini. A direaksikan dengan B menghasilkan C. Seperti ini ya. Kalau reaksi seperti ini artinya reaksinya satu arah atau reaksi yang tidak dapat balik. Tapi kalau di sini karena kita bahas tentang kesetimbangan yang dapat balik atau yang reversible, berarti nanti arah panahnya ke kanan dan ke kiri. Artinya reaktan bisa jadi produk ataupun sebaliknya. Nah, syarat yang kedua, laju reaksi ke arah produk atau ke kanan sama dengan laju ke kiri. Jadi ke arah reaktan. Dikatakan V1 sama dengan V2. Jadi laju ke kanan sama dengan ke kiri. Nah, kemudian konsentrasi per reaksi atau reaktan dan hasil reaksi atau produk itu sudah tetap atau tidak mengalami perubahan lagi. Itu syarat yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis dan reaksi dapat berlangsung terus-menerus. Artinya makroskopis ini sifat yang bisa diamati atau diukur. Nah, jadi nanti ini adalah syarat kesetimbangan seperti ini. Karena reaksinya dapat balik atau dua arah, nah berarti nanti akan terjadi yang namanya pergeseran kesetimbangan. Nah, menurut ilmuwan Le Chatelier bahwa dalam suatu reaksi pasti ada yang namanya reaksi. Nah, ini disebut sebagai asas Le Chatelier. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan nanti ada 4 macam. Jadi dalam suatu reaksi itu bisa diubah suhu, konsentrasi, volume atau tekanan yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan produk biasanya ya. Di industri juga seperti itu. Nah, jadi memanfaatkan 4 faktor ini. Yang pertama, suhu diperbesar, dia akan mengarah ke arah endoterm atau deltanya positif. Lebih mudahnya, misalkan nih, jika suhu diperbesar, kemudian kita lihat harga delta H. Ingat ya, delta H itu untuk menunjukkan dia reaksinya eksoterm atau endoterm ya. Jika deltanya positif berarti reaksinya endoterm. Ternyata dia akan bergeser kemana? Ke kanan. Nah, kalau misalkan suhunya diperbesar tetapi delta hanya itu negatif, dia bergeser ke kiri. Artinya ke arah reaktan. Nah, apabila suhunya diturunkan atau diperkecil, kemudian delta hanya positif, berarti dia akan bergeser ke lawannya ya, kiri. Nah, sedangkan suhu diturunkan tetapi delta hanya negatif, dia akan bergeser ke kanan. Nah, hafalkan satu saja, yang lainnya kebalikan. Kalau untuk konsentrasi, jika konsentrasi diperbesar, berarti dia akan bergeser ke arah lawan. Kalau konsentrasi diperkecil, dia bergeser ke arah sendiri. Nah, antara volume dan tekanan ini ternyata kebalikan. Jadi kalau volume diperbesar, dia akan bergeser ke koefisien yang besar, ya. Sedangkan kalau volumenya diperkecil, dia akan bergeser ke koefisien kecil. Tapi untuk tekanan sebaliknya. Jika tekanan diperbesar, berarti dia bergeser ke koefisien kecil dan sebaliknya. Nah, jadi antara volume dan tekanan itu berkebalikan. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya. Pada persamaan kesetimbangan kimia, 2SO3 menghasilkan 2SO2 plus O2. Jadi ini reaksi penguraian. Ternyata di sini delta H-nya plus 380 kJ per mol, jadi endoterm. Kemana arah pergeseran terjadi jika suhu dinaikkan? Nah, ingat tadi, ya suhu dinaikkan, delta H-nya positif, berarti bergeser kemana? Ya, ke kanan ya. Berarti jawabannya suhu dinaikkan bergeser ke kanan, artinya ke kanan itu ke arah produk. Jawab aja misalkan kanan ya. Artinya kanan itu artinya bagaimana? SO2 dan O2 ini semakin tambah banyak,
sedangkan SO3-nya berkurang. Kenapa? Karena bergeser ke kanan. Oke. Nah, sekarang kalau konsentrasi diperbesar, ingat konsentrasi diperbesar bergeser ke arah lawan. Nah, sekarang kita lihat SO2 posisinya di mana? Sebelah kanan, berarti lawannya mana? Kiri. Oke, berarti bergeser ke kiri. Artinya SO3 semakin tambah banyak, sedangkan SO2 dan O2 berkurang. Kemudian konsentrasi SO3 diperkecil. Kalau diperkecil berarti bergeser ke arah sendiri. SO3 di mana? Di kiri ya. Nah, berarti bergeser ke kiri. Tekanan diperbesar bergeser ke koefisien kecil. Ingat ya, kalau tekanan itu berlawanan ya. Koefisien besar dan kecil berarti kita harus membandingkan jumlah koefisien kiri dan kanan. Sebelah kiri jumlah koefisiennya berapa? 2. Sebelah kanan 3. Nah, tadi tekanan diperbesar bergeser ke koefisien kecil. Berarti ke kiri. Nah, kalau tekanan diperbesar, pasti volume diperkecil. Nah, berarti jawabannya pasti kiri. Atau volume diperkecil bergeser ke koefisien kecil. Tadi koefisien kecil sebelah kiri kan? Nah, dia bergeser ke kiri. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan harga tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC dan tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Nah, apabila persama reaksinya A plus B menghasilkan C plus D ya. Di sini koefisiennya PQRS. Kenapa? Karena nanti di sini untuk menghitung tetapan kesetimbangan konsentrasi dan tekanan, kita membutuhkan produk ya, kemudian dibagi dengan reaktan dan koefisiennya sebagai pangkat. Jadi misalkan seperti ini. Saya menghitung KC atau tetapan kesetimbangan konsentrasi berarti konsentrasi C pangkat R seperti ini dikali konsentrasi D pangkat S dibagi konsentrasi A pangkat P dikali konsentrasi B pangkat Q. Jadi kanan dibagi kiri. Ingat koefisiennya sebagai pangkat. Untuk wujud solid dan liquid tidak akan berlaku seperti halnya tadi pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apabila ada wujud solid dan liquid, anggap abaikan saja, dia tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangannya. Ya, seperti ini ya. Nah, yang namanya alfa, seperti hal sebelumnya, yang namanya alfa itu derajat disosiasi atau derajat ionisasi. Waktu itu kalau membahas tentang ionisasi. Jadi mol yang terurai atau bereaksi dibagi mol mula. Nah, apabila disuruh menghitung berapa Kp-nya atau tetapan kesetimbangan tekanan, sama ya, kanan dibagi kiri, cuman di sini besarannya menggunakan P atau tekanan. Oke, kita lihat contohnya. Jika dalam wadah bervolume 2 liter terjadi reaksi seperti ini, jadi reaksi pembentukan NH3. Nah, ternyata sudah di dalam keadaan setimbang, ya, terdapat 2 mol N2, kemudian 4 mol H2 dan 8 mol NH3. Besarnya tetapan kesetimbangannya adalah, karena di sini membahas tentang mol, nah berarti ini yang diminta adalah menghitung KC, tetapan kesetimbangan konsentrasi. Jadi, kita lihat bersama reaksinya seperti ini, apakah sudah setara atau belum? Sudah ya. Nah, kalau sudah setara, tinggal kanan bagi kiri. Nah, berarti rumusnya KC sama dengan kanan tadi NH3, berarti konsentrasi NH3 dipangkatkan 2, oke, pangkat koefisiennya 2, dibagi dengan konsentrasi N2 dipangkatkan koefisiennya 1, dikali dengan konsentrasi H2 dipangkatkan 3. Ya, seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan, ingat di sini konsentrasi berarti harus dibagi dengan volume. Nah, ini volumenya 2 liter ya. Nah, NH3-nya 8, ya, berarti 8 dibagi 2 dipangkat 2 dibagi N2-nya adalah 2 mol, berarti 2 dibagi 2 dipangkat 1. H2-nya adalah 4, berarti 4 dibagi 2 dipangkatkan 3. Seperti ini ya. 8 bagi 2, 4, dipangkat 2 berarti 16. Dibagi, ini 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2 dipangkat 3 berarti 8. Berarti hasilnya adalah 16 dibagi 8 adalah 2. Ya, seperti ini.
Tipe soal yang lain seperti ini. Pada T derajat Celcius banyak 5 mol gas SO3 terurai dalam ruang 2 liter seperti reaksi berikut. Ini reaksi penguraian. Nah, pada saat setimbang terdapat 2 mol gas O2 dan tekanan total atau P total 1,4 atmosfer, maka tentukan harga alfa, Kc, dan Kp. Nah, ini soalnya bernyambung ya. Jadi, satu soal ditanyakan 3 hal, alfa, Kc, dan Kp. Nah, langkah pertama adalah kalian tuliskan dulu persamaan reaksinya. Seperti ini yang tadi. Kalau seperti ini dicek dulu ya, apakah sudah setara atau belum. Karena ingat, di sini koefisien dipakai sebagai pangkat. Kita tulis mula-mula, reaksi, ya, setimbang. Karena reaksi setimbangan biasanya kan mula-mula reaksi sisa gitu ya. Kita isikan datanya. Di sini 5 mol gas SO3, berarti di sini 5 mol. Nah, kemudian pada saat setimbang terdapat 2 mol O2. Setimbang berarti di sini nih 2 mol. Kalau untuk produk di sini 2 mol berarti saat bereaksi juga 2 mol. Lihat perbandingan koefisien 2 banding 2 banding 1. Berbanding 1 adalah 2, berbanding 2 berarti 2 kalinya. Betul, 4 mol. Berbanding 2 berarti 4 mol. Ini sisanya. Berarti ingat ya, kalau reaktan berkurang berarti dikurang 1. Nah, kalau produknya tinggal dijumlah saja. Nah, dapat 1 mol, 4 mol, dan 2 mol. Nah, kalau untuk menghitung alfa, samping ya, mol yang bereaksi atau yang terurai dibagi mol mula-mula. Nah, kita lihat di sini. Mol yang bereaksi 4, mula-mulanya 5. Berarti 4 per 5. Berarti 0,8. Kalau mau jadikan ke persen ya tinggal kali 100% menghasilkan 80%. Ya. Kemudian, kalau disuruh menghitung Kc, masih ingat ya kanan bagi kiri? Berarti konsentrasi SO2 ya di pangkat 2 dikali konsentrasi O2 di pangkat 1 dibagi konsentrasi SO3 di pangkat 2. Nah, kita tinggal masukkan datanya. Berarti 4. Tadi volumenya 2 liter ya. Nah, di sini tadi 2 liter. Berarti 4 dibagi 2. Dipangkatkan 2. O2-nya adalah 2. Dibagi 2 dipangkat 1. Kemudian dibagi, ya 1 dibagi 2 dipangkatkan 2. Berarti hasilnya adalah 4 bagi 2, 2. 2 pangkat 2, 4. Dikali 1 dibagi 1/2 pangkat 2, 1/4. Nah, 4 dibagi 1/4 hasilnya kali terbalik 16. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau mau menghitung Kp bagaimana? Kalau Kp, karena di sini diketahui tekanan total semua gasnya, berarti kita harus tahu masing-masing tekanan parsial masing-masing gasnya berapa, sehingga totalnya 1,4 atmosfer. Nah, berarti bagaimana cara menentukan tekanan masing-masingnya? Berarti kita tentukan, misalkan PSO3, kita menggunakan perbandingan mol saat setimbang, 1/4/2. SO3-nya berbanding 1, nih lihat nih ya, 1, dibagi dengan total perbandingannya atau mol saat setimbang. Jadi 1 dibagi 7 dikali 1 atmosfer. Maaf, 1,4 ya, ini kurang 4. Berarti hasilnya 0,2. Kemudian tekanannya SO2, tadi perbandingannya 4, nih 4. Berarti 4 dibagi 7 dikali 1,4 atmosfer sama dengan, berarti ini 0,2 kali 4, 0,8. Nah, kemudian tekanannya si O2 sama dengan 2/7 dikali 1,4 atmosfer sama dengan, ya, 0,4 atmosfer. Nah, ini cara mencarinya. Ini totalnya harusnya adalah 1,4. Betul. Nah, sekarang kalau mau menghitung Kp bagaimana? Kanan bagi kiri. PSO2 dipangkat 2 dikali PO2 dipangkat 1 dibagi PSO3 dipangkat 2. Kita isikan. Ya, berarti di sini
Tekanannya berarti adalah SO2-nya 0,8 dipangkat 2. Pangkat 2 Ibu langsung seperti ini aja ya, jabarkan. O2-nya 0,4 dibagi SO3-nya adalah 0,2 dipangkat 2. Oke, kita bagi, coret-coret, 4, coret-coret, 4, 4 kali 4, 4, berarti 64, ada 1 angka, berarti 6,4. Seperti ini. Mudah ya? Oke, nah nanti kalian bisa cobakan ke soal yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.